Ini adalah Canon EOS R10 atau R10, sebuah kamera mirrorless APS-C berkelas yang udah lengkap untuk dokumentasi, bahkan untuk membuat konten video yang berkelas ya. Dan ini adalah smartphone kelas atas dengan kemampuan kamera yang nggak usah dipertanyakan lagi. Pertanyaan yang ada sebenarnya, kalau dananya ada ya, kita mending upgrade ke smartphone yang kameranya mumpuni atau beli kamera digital aja? Oke, supaya nggak bingung-bingung, mari kita bahas aja topik kali ini. Upgrade smartphone atau beli kamera? Ayo, udah ya, nggak usah berantem dulu. Semua orang itu berhak memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadinya. Butuh smartphone kelas atas? Bebas, boleh. Butuh kamera mirrorless yang baru? Bebas. Alasannya bebas. Mau punya iPhone baru dengan alasan kamera dan mau tampil dengan gadget terkini? Nggak salah. Mau punya kamera supaya bisa foto lebih keren saat liburan? Atau bahkan supaya kelihatan lebih profesional? Boleh juga. Tapi sebelum kita sampai kesimpulannya, mari kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan keduanya. Tidak ada pilihan yang lebih hebat dari yang lain loh sebetulnya. Tapi ada pilihan yang paling cocok untuk kita, untuk kamu, untuk saya, secara individu. Oke, pembahasan ini akan berdasarkan pembahasan untuk pengguna pemula ya, untuk pengguna umum ya. Kita nggak bahas soal file RAW, log gitu ya, dan lain-lain. Nggak seprofesional itu. Dan perhatikan bahwa megapiksel itu nggak penting-penting amat di sini. Yang penting adalah hasil akhir. Oke, sekarang mari kita lihat dari sisi fotografi. Smartphone itu punya keunggulan di sisi fotografi. Pertama, karena sebuah smartphone selalu ada di dekat kita. Kapanpun itu, foto dokumentasi akan bisa dengan cepat diambil. Rekaman keceriaan bersama dengan keluarga, teman, rekan kerja itu akan bisa cepat langsung ditangkap. Kemudian, kemampuannya untuk melakukan computational fotografi itu agak sulit untuk dipungkiri ya. Pernah membuat foto backlight seperti ini? Perhatikan bahwa sebuah smartphone dengan sistem kamera modern akan dengan mudah membuat kondisi backlight jadi terselamatkan. Ini dimungkinkan karena smartphone bisa mengambil hingga mungkin sekarang 20-an gambar dalam satu kali jepretan. Menganalisa semuanya dan mengambil keputusan bagaimana bisa menggunakan puluhan foto itu dalam rangka memperoleh gambar terbaik dalam hitungan detik, bahkan mungkin kurang dari 1 detik. Keren kan? Oke, lalu kenapa kamera dibilang lebih baik hasil fotonya? Nah, dengan kamera dalam satu kali jepret kita memperoleh satu foto yang berkualitas lebih baik. Nah, pertama-tama, timing pemotretan akan lebih akurat karena shutter lag atau jeda antara perintah jari memotret dengan saat foto ditangkap itu sangat-sangat singkat sekali. Kemudian noise akan lebih baik, lebih rendah. Salah satunya karena penggunaan sensor yang jauh lebih besar. Lensa yang besar dan beragam buat kita juga bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Flare itu minim banget ya, terutama di lensa modern yang murah sekalipun. Butuh tele, lihat perbandingan antara EOS R10 dengan lens kit 1850 ini versus S23 Ultra nih. Sekarang mari kita lihat perbandingan detail yang bisa diperoleh dalam kondisi terang. Sekarang mari kita lihat perbandingan noise dalam kondisi gelap. Dan ini adalah perbandingan kondisi backlight. Nah, kalau yang di backlight ini mantap bener sih smartphone ya. Tapi untuk kamera mirrorless seperti ini kita bisa angkat flashnya dan bisa jadi fill in. Nah ya. Nah, bicara soal flash, sebagian kamera itu memiliki built-in flash, sementara smartphone umumnya hanya pakai LED light aja. Sebuah flash sejati itu bisa menjangkau cukup jauh. Hasilnya mungkin agak kurang natural, tapi untuk dokumentasi terkadang terang itu jauh lebih penting. Lanjut untuk video. Kalau video bahkan jagat pun pakai smartphone dulu untuk ngerekam video di awal kiprah kami di YouTube ya. Sampai 100-an ribu subscriber kita masih pakai smartphone. Sukses aja tuh, nggak ada masalah ya kan? Lalu kalau bicara soal kestabilan video gimana? Wah, udah banyak smartphone kelas atas yang bisa smooth banget, dipakai jalan udah stabil, kamera belakang dan kamera selfie bisa dua-duanya ya. Mau bicara soal resolusi, nah resolusi 4K udah umum dicapai di smartphone kelas atas. Bahkan banyak yang bisa semua kamera depan belakang ultrawide dan tele udah bisa 4K. Bahkan ada yang bisa 8K. Nah, kalau bicara soal kestabilan, sebuah kamera mirrorless tipe kelas atas pun akan sulit melawan kestabilan smartphone kelas flagship yang dilengkapi dengan OIS dan AIS dengan SoC yang super kencang. Bisa dilihat dengan EOS R10 hasil uji kestabilan itu seperti ini ya. Oke, ini stabilisasinya masih di standar aja dan
Di R10 ini memang kita tidak punya in-body image stabilizer, tapi ada stabilisasi yang pakai software ya. Jadi ya, mari kita coba kalau jalan gimana. Kurang lebih seperti ini ya. Dan ini mikrofon juga nggak pakai macam-macam, pakai mikrofon dia sendiri aja, bawaan dia sendiri. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini pakai 18-150 di 18 mm. Oke, ini jadi kalau saya jalan ke depan tanpa menghidupkan stabilizernya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini hanya dibantu sama lensanya aja yang emang punya image stabilizer. Kemudian ini digital stabilizer dihidupkan. Nah, kalau jalan ya kayak begini ya, saya nggak luar biasa hati-hati banget juga nih ya, dan tidak pakai gimbal, hasil kurang lebih kayak begini ya. Lalu ini pakai enhance stabilizer, hasilnya kurang lebih seperti ini di 18 mm. Agak nge-crop ya. Ya kurang lebih kayak gini lah hasilnya. Nah, tapi menariknya adalah pada kondisi gelap, kamera yang kami gunakan dan beberapa mirrorless lain tidak menampilkan efek jitter atau getaran yang merusak hasil. Guncangan bisa diredam sampai level tertentu tanpa ada kerusakan pada hasil video. Mau dibereskan di post production, ini bisa karena nggak kebanyakan blur-blur yang hasil jitter-jitter itu. Oke, sekarang mari kita bahas soal 4K. Mirrorless masa kini itu sudah bisa menggunakan rekaman dari resolusi yang adanya di atas 4K untuk dijadikan rekaman 4K. Ini efeknya adalah kualitas yang prima. Untuk Canon EOS R10 ini dia melakukan downsampling dari 6K, 6K untuk menghasilkan video 4K. Oke, mari kita lihat detail perekaman 4K ini kalau dibandingkan dengan detail perekaman 4K pada smartphone. Nah, kalau kondisinya gelap, perbedaannya akan jadi makin kentara, ya nggak? Beda. Nah, itu hasil foto dan video. Sekarang kita bicara soal penggunaan. Mari kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari kemudahan membawa. Ya, kalau urusan bawa-membawa, smartphone jelas lebih mudah, bisa masuk dalam saku. Sementara untuk kamera pasti akan lebih besar. Walaupun sebenarnya udah nggak sebesar dan seberat dulu ya. Seperti si R10 ini. Lihat dimensinya nih ya. Dimensinya seperti ini nih. Nggak gede-gede amat sebetulnya ya. Tapi biar bagaimanapun smartphone tentunya lebih ringkas di sini. Lalu untuk kemudahan pengoperasian dan ergonomi. Untuk ini smartphone umumnya lebih sederhana ya. Sementara di kamera juga ada mode sederhananya seperti mode hijau ini ya. Kemudian ada pengatur mode Pro. Ada smartphone yang punya dan ada yang nggak punya. Tapi pada umumnya sih yang nggak ada pun bisa diadakan dengan software tambahan. Hanya saja bisa dilihat untuk kamera emang dirancang khusus sebagaimana layaknya alat profesional. Opsi shutter speed jelas terbuka dari nilai tinggi hingga kecepatan terendah, bahkan bulb atau yang bisa membuka lebih dari 30 detik pun bisa, dia nggak ada masalah. Pengaturan bukaan, shutter speed atau kompensasi pencahayaan itu juga bisa mudah dilakukan. Bahkan di sini ada 2 dial untuk pengaturan terpisah supaya cepat. Pengaturan titik fokus, wah ini bisa dilakukan pakai joystick nih, cepet nih seperti ini nih ya. Mau pindah dari mode autofocus ke manual, cepat banget pakai switch yang satu ini. Bahkan pengaturan-pengaturan bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk urusan ergonomi atau kenyamanan handling ini jelas enakan kamera ya. Grip besar, tombol dan switchnya mudah dan cepat bisa dijangkau. Sementara smartphone itu keuntungannya di sisi bobot yang ringan, mudah dibawa-bawa setiap hari kapan saja, kemana saja. Kemudahan membidik atau framing ya, ini terkesan dicari-cari sih poinnya, tapi kenyamanan mengkomposisi dalam beragam kondisi ini penting banget. Sebuah smartphone tentunya akan dibilang lebih nyaman dengan alasan layarnya besar. Layar 6 inci itu udah dihitung kecil untuk smartphone. Sementara kalau dibandingkan dengan kamera, jelas itu gede banget ya. Kecerahan layar yang super tinggi akan memudahkan memotret di bawah sinar matahari, ya nggak? Oke, sekarang kita lihat kamera yang kita jadikan contoh nih. EOS R10 ini punya layar utama yang fleksibel. Jadi kita bisa melihat bidikan dari atas kamera, dari bawah kamera, bahkan dari sisi kanan dan kiri kamera. Sangat memudahkan untuk beragam angle. Kita nggak perlu tuh ngebalik posisi kamera untuk memperoleh angle yang super rendah seperti trik yang umum dilakukan untuk smartphone. Cukup turunkan kamera ke lantai dan lihat layarnya dari atas saja. Mudah kan? Nah, kelebihan lain kamera adalah saat kita mau super konsen terhadap objek bidikan atau saat sinar matahari mengganggu banget. Kita bisa langsung ngintip viewfinder aja nih, seperti pada kamera SLR tradisional juga ya. Mau seterang apapun mataharinya, tampilan akan tetap jelas di situ.
itu. Sekarang kita bahas kemudahan untuk sharing kontennya. Nah, kalau untuk urusan sharing konten, smartphone juaranya nih. Jepret atau rekam video langsung upload bisa, nggak ada masalah. Tapi kamera zaman sekarang juga udah nggak seperti dulu. Kita nggak perlu lagi copy ke laptop dulu atau ke PC dulu terus baru diupload gitu ya. Dengan aplikasi pada smartphone, kita udah bisa menarik gambar atau video yang mau dipakai secara langsung. Setelah itu kita bisa upload ke sosmed atau share ke teman atau device lain. Atau mau diedit dulu di smartphone, itu bisa juga. Untuk kamera Canon yang kami pakai ini namanya itu adalah kamera Connect ya aplikasinya ya. Di Play Store ada, di App Store-nya Apple juga ada. Nah, dengan aplikasi yang tadi, ngecek hasil foto dan video juga bisa langsung dilakukan via smartphone. Kita bisa preview secara wireless, tapi emang belum secepat atau sesigap kalau kita lihat atau cek hasil-hasil foto yang direkam langsung pakai smartphone langsung ya. Oh ya, sebagai tambahan, pakai aplikasi yang di Canon ini kita bahkan bisa meremote si kamera dari smartphone kita ya. Mau syuting sendirian bisa. Kita bisa setup posisi sambil cek di HP apakah komposisi udah pas. Lalu trigger sendiri perekamannya. Pengaturan parameter. Nah, kalau bicara parameter fotografi dan videografi, seperti dibahas tadi, tidak semua smartphone menyediakan pengaturan manual. Meskipun secara umum penggunaan komputasi dalam pemotretan dan perekaman video akan memberikan hasil yang mendekati kebutuhan secara umum. Pada kamera, pengaturan parameter pemotretan atau perekaman video udah sangat-sangat lengkap. Seperti dibahas tadi, shutter speed bisa diatur sampai bulb untuk membuka sesuai dengan kebutuhan berapa lama. Opsi bukaan atau aperture itu jelas ada banyak ya, lengkap banget. Kalau smartphone kan nggak ada ya, maksimum itu 2. Itu pun langka banget yang ada pilihannya. Lalu opsi pengaturan white balance, parameter gambar, bahkan sampai pemilihan mode autofocus, shutter speed, titik fokus, semua bisa diatur dengan cepat karena ada tombol-tombol khususnya. Ya, emang akan butuh waktu untuk mempelajarinya, tapi kalau dibandingkan dengan penggunaan smartphone, pengaturan parameter dan setting di kamera emang jauh-jauh lebih lengkap. Oke, sekarang kita bicara soal baterai ya. HP zaman sekarang tuh udah irit-irit ya. Sudah bisa pakai power bank pula kan sekarang kan. Bisa tuh bikin video sambil ngisi baterai, bisa banget. Untuk storage buat yang suka motret dan bikin video dengan HP, harusnya tinggal cari aja yang storage-nya 256GB ke atas. 1 TB pun ada sebetulnya. Atau kalau di iPhone bisa pakai SSD ditempel di USB-C-nya. Bisa. Sementara kalau kamera itu punya kelebihan tersendiri nih. Nah, untuk baterai kita bisa beli banyak untuk cadangan. Kita bisa charge dengan unit charger terpisah sambil dipakai baterai yang udah terisi, baterai yang lainnya tinggal di charge gitu. Jadi membawa lebih dari 1 baterai itu udah umum dilakukan oleh fotografer atau siapapun yang menggunakan kamera. Mau dicolok langsung ke adapter listrik juga ada adapternya. Nah, kalau yang ini semacam dummy battery yang bisa dicolok langsung ke adaptor. Lalu untuk storage, kamera jelas punya slot SD card ya. Jadi bisa bawa beberapa cadangan atau ganti pakai yang besar. Kalau misalkan sering rekam pakai setting 4K misalnya. Nggak perlu nyolok SSD seperti di smartphone ya. Ini SD cardnya ada di dalam nih. Dan yang paling menyenangkan dengan penggunaan kamera adalah smartphone kita bisa diirit penggunaan baterainya. Kan saat merekam foto atau video kita nggak perlu pakai baterai yang ada di smartphone-nya. Ini akan sangat cocok untuk traveler yang mungkin akan jarang ketemu colokan listrik selama perjalanan. Oke, fleksibilitas pilihan focal length atau lensa, panjang lensa ya. Ini adalah kategori yang unik dan perlu dicermati. Smartphone kelas atas bisa memiliki tele 10 kali atau kisaran ekuivalen ke lensa 230-240 mm. Dan lensa ultrawide-nya itu bisa sampai sekitar 14-16 mm. Ini luar biasa ya. Masalahnya ada di kualitas lensa di sisi terpanjang dan terpendek serta bukaan yang tersedia. Semakin jauh kita dari setting 1 kali, kualitasnya akan turun. Semakin jauh, semakin drastis turunnya. Dipadukan dengan bukaan yang kecil di sisi tele dan sensor super kecil pada smartphone, hasilnya untuk saat ini sebenarnya udah luar biasa banget. Tapi tetap nggak bisa melawan hasil diperoleh dengan kamera dan lensa besarnya. Di sisi kamera, bahkan lensa zoom paketan terbaik umumnya memiliki rentang terjauh sampai 28 ke 200. Contohnya lensa paketan yang kami pakai di EOS R10 ini, lensa 18-150 mm ini ekuivalen dengan rentang 28,8 sampai 240 mm. Biasanya akan kurang ultra wide ya. Tapi mari kita lihat kualitas hasil fotonya versus smartphone. Untuk kondisi wide, smartphone akan pakai sensor utama, hasilnya keren dan lebih lebar. Kamera tak kalah detailnya, hanya sedikit lebih tercrop karena lensa kami adalah 28,8 mm. Di kondisi tele menengah, kita mulai melihat perbedaan kualitas. Kamera bisa menampilkan detail lebih banyak meskipun tidak sedemikian jauh bedanya. Di tele 10 kali kita bisa melihat perbedaan yang signifikan, apalagi kalau kita cek detailnya nih ya.
Nah, itu perbedaan kalau kita bandingkan ke lensa kelas lens kit aja. Coba kalau kita lihat kualitas hasil foto kalau kita ganti lensa ke lensa kelas premium. Nah, dengan lensa 16 mm atau yang ekuivalen dengan 25,6 mm kelihatan nih bedanya nih ya. Apalagi kalau kita pasang lensa 35 mm yang spesial ini, detail jadi jauh lebih mantep ya dengan kamera mirrorless. Nah, sekarang kita bicara soal bokeh ya. Yang terkait dengan lensa juga itu adalah bokeh atau blur di belakang objek. Di depan juga ada sih ya. Fungsi dari blur ini adalah untuk menciptakan separasi antara objek utama dengan latar belakang. Ini menciptakan daya tarik ekstra ke objek utama karena tidak terganggu oleh latar belakangnya. Pada smartphone, kita umumnya bisa memperoleh bokeh atau blur background ini saat motret dengan jarak super dekat. Tapi kalau jarak agak jauh, biasanya bokeh natural tidak tercipta akibat teknis dasar lensa yang kecil itu menghasilkan ruang tajam yang ekstra luas atau ekstra dalam ya. Solusi di smartphone adalah membuat bokeh dengan melakukan deteksi objek dan kalkulasi posisi bokehnya harusnya ada di mana. Nah, lalu di blur deh posisi yang harusnya bokeh. Karena ini adalah bokeh buatan, kita sering menemukan hasilnya agak kurang rapih bahkan di smartphone kelas teratas sekalipun. Nah, pada umumnya kamera tidak memiliki kemampuan menambahkan efek bokeh digital tersebut. Mau background blur, pertimbangkan pakai lensa yang lebih panjang, bukan lebih lebar dan jarak yang lebih dekat. Ini dipermudah karena sensor besar itu mengakibatkan struktur lensa standar aja udah memiliki ruang tajam yang lebih sempit dibandingkan lensa smartphone. Jadi bokehnya atau blurnya akan lebih gampang. Jadi untuk di kamera, bokeh tipis-tipis yang berkelas itu mudah sekali diperoleh. Mau dapat bokeh ekstra, tinggal ganti ke lensa yang bisa membuka aperture lebih lebar atau lebih tele lagi ya. Lalu shutter lag ini udah dibahas di awal juga. Ini adalah kecepatan respon antara kamera menangkap gambar dengan saat jari memerintahkan pemotretan. Smartphone kelas atas itu udah sangat baik. Tapi kamera seperti EOS R10 ini memiliki shutter lag yang luar biasa rendah. Kita bisa menentukan kapan objek tertentu akan ditangkap dengan presisi. Apalagi kamera ini bisa memotret hingga 23 frame per second sembari tetap menjalankan autofocus. Ini membuatnya jadi pas untuk kebutuhan fotografi yang penuh gerakan seperti foto untuk olahraga atau untuk aktivitas anak yang sedang bermain misalnya ya. Nah, kemudian kombinasi fitur dan kemampuan. Yang satu ini biasanya baru diperhatikan pengguna setelah pemakaian jangka panjang dan punya banyak pengalaman menggunakan kamera, baik itu smartphone maupun mirrorless. Misalnya nih, kita mau rekam video di resolusi tinggi, 4K nih misalnya ya, tapi ingin bisa zoom in dan zoom out atau berpindah lensa. Nah, ini bisanya di smartphone kelas atas. Itu pun terkadang masih terasa kurang mulus perpindahannya atau kadang nggak sama warnanya saat zoom in atau zoom out. Karena itu bukan pakai satu kamera yang sama, melainkan sebenarnya pindah-pindah antara kamera yang berbeda dan lensa yang berbeda. Lalu yang sulit lagi adalah saat mau pakai resolusi tinggi dan maunya ada bokeh. Di smartphone, bokeh biasanya bisa di resolusi Full HD karena proses memblur per frame dalam video itu berat. Sementara untuk kamera mirrorless karena bokehnya itu natural dari lensa, jadi nggak dibutuhkan proses ekstra. Mau membuat video dengan bokeh di resolusi 4K ya ringan dan natural-natural aja. Mau ganti-ganti focal length sambil merekam video, ya putar aja zoomnya. Mau secepat apa, mau sepelan apa pergeserannya bisa dilakukan dengan cukup mulus. Ya tergantung mekanisme zoomnya ya, masih mulus atau enggak sebetulnya. Udah cukup panjang penjelasan mengenai perbedaan antara kamera smartphone dengan kamera mirrorless ya. Kami tahu masih ada banyak detail yang bisa dibahas kok, tahu banget. Tapi kami berusaha menekan durasi video ini supaya nggak terlalu panjang dan ngebosanin juga ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Smartphone mudah dibawa, bahkan dalam saku bisa. Tapi hasil foto dan video dari kamera beneran itu bisa lebih bagus. Fitur fotografi dan videografi pada kamera lebih lengkap dong. Tapi hasil foto dan video dari smartphone itu mudah di-share langsung. Mau ke sosmed, YouTube, orang lain itu mudah di-share-nya. Sementara itu untuk beli smartphone baru dengan kamera kelas atas seperti iPhone, Samsung seri S, Oppo seri Find X, Vivo seri X, atau Xiaomi seri angka ya yang 12, 13, mungkin 14 gitu ya, itu harganya udah mirip dengan beli kamera mirrorless kelas entry ke menengah ya. Jadi mirip-mirip aja. Pada akhirnya semua dikembalikan ke kalian yang mau membeli. Butuh smartphone baru dengan kamera lebih baik? Silahkan. Butuh kamera mirrorless untuk menaikkan kualitas atau karena merasa ada aspek-aspek dari kamera yang belum tergantikan oleh smartphone? Silahkan. Ada alasan sih sebetulnya kenapa para konten kreator yang udah berkembang bahkan untuk membuat IG Reels, YouTube Short, dan video TikTok itu kebanyakan pakai kamera untuk konten ya. Karena mereka udah bisa menghandle proses post production dan memang membutuhkan kualitas ekstra pada hasil perekaman videonya. Kalau menurut kami sih yang enak tetap
punya kedua-duanya. Sebuah smartphone dengan kemampuan kamera yang memadai untuk dokumentasi di mana saja dan kapan saja dan mudah dibawa-bawa, plus sebuah kamera mirrorless yang cukup mumpuni untuk kebutuhan hasil foto dan video yang paling prima. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.